Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Di video kali ini kita akan bahas saham salah satu perusahaan teknologi raksasa dunia yang kita semua pastinya udah kenal ya, which is Alphabet Inc. atau biasa kita kenal dengan nama Google, ticker simbol GOOG. Hampir kita semua pastinya mau ya beli saham Alphabet atau Google ini karena memang bisnisnya yang kuat dan profitable. Di mana Google.com benar-benar jadi penguasanya search engine dan YouTube jadi pilihan nomor satu platform video di hampir seluruh dunia. Nah, kali ini kita akan bahas berapa sih harga wajar dari saham Google atau GOOG. Di harga sekarang nih, apakah harganya udah overvalue atau udah kemahalan, fair value atau wajar, atau mungkin harganya masih undervalue alias lagi diskon. Nah, ini akan kita cari tahu. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dan tekan lonceng notifikasi ya, supaya kalian up to date dan supaya gue makin semangat bikin konten-konten saham untuk kalian. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, jadi kita akan hitung harga wajarnya saham Google itu dengan metode namanya discounted cash flow. Jadi metode ini tuh menghitung berapa sih total nilai masa kini dari uang cash yang dihasilkan Google di masa depan. Gua ulangi sekali lagi ya. Jadi metode discounted cash flow ini dia akan hitung berapa sih uang cash yang dihasilkan Google di masa depan. Terus uang cash ini bakalan ditarik mundur ke masa kini atau masa sekarang. Dan kemudian kita cari tahu nilainya berapa. Terus kita totalin semuanya dan jadilah nilai intrinsik atau harga wajarnya. Nah, uang cash yang dimaksud di sini adalah free cash flow atau uang kas bebas. Yang mana ini adalah uang kas yang dihasilkan perusahaan, dalam hal ini Google, yang kemudian bisa dipakai untuk bayar utang, bayar dividen, buyback saham, akuisisi perusahaan lain, dan reinvestasi untuk ngembangin bisnis. Cara hitung free cash flow itu uang cash dari kegiatan operasi atau cash flow from operations dikurangi dengan uang untuk belanja modal atau biasa disebut dengan capital expenditure. Nah, mungkin ada dari kalian yang masih belum paham ya, apa sih maksudnya nilai uang yang ditarik mundur ke masa kini? Nah, jadi maksudnya tarik mundur itu sebenarnya kayak kebalikannya investasi. Kalau investasi itu kan, misalnya nih kita punya uang $1.000. Kita akan mikir dong, jadi 3 tahun lagi uang gue tuh berapa ya? Jadi kita mikirnya tuh ke depan. Nah, untuk tarik mundur itu kebalikannya. Kalau uang gue 3 tahun lagi itu $1.000, jadi berapa uang gue sekarang? Gitu ya. Nah, supaya kita tahu uang kita 3 tahun lagi berapa kalau kita mau investasi, itu kan kita perlu tahu berapa sih return on investment-nya atau return investasinya. Nah, begitu juga dengan prinsip tarik mundur ini. Kita perlu tahu berapa sih return on investment yang kita harapkan dari si saham ini. Dalam hal ini ya return dari saham Google. Nah, konsep tarik mundur ini nama lainnya adalah discounting. Nah, return on investment atau ROI ini bisa kita cari tahu dengan beberapa metode. Bisa pakai weighted average cost of capital atau WACC. Bisa juga pakai capital asset pricing model atau CAPM. Atau kita bisa pakai cara yang paling simpel ya. Kita cukup pakai return yang kita mau, yang kita harapkan dari saham itu. Nah, supaya lebih simpel, kita akan gunakan cara yang ketiga, yaitu berapa sih return yang kita mau dari saham Google. Return on investment ini biasanya dikenal juga dengan sebutan discount rate. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita akan set up beberapa data yang akan kita pakai. Untuk free cash flow, Google mampu menghasilkan free cash flow secara trailing 12 month itu sebesar 65 miliar US dollar. Terus untuk return on investment, kita akan pakai 15%. 15% ini karena kita mau supaya return yang kita dapat dari saham Google jauh lebih besar daripada return index Nasdaq yang diwakili ETF QQQ dan return S&P 500 yang diwakili ETF SPY. Oke, sekarang kita bakal langsung mulai dari step yang pertama. Di step ini kita akan proyeksi kira-kira berapa free cash flow yang dihasilkan Google untuk 10 tahun ke depan. Nah, supaya kita bisa proyeksi, kita perlu asumsi kira-kira berapa growth-nya GOOG ke depannya. Kita jadi pakai asumsi ya, jadi untuk 5 tahun pertama, kita asumsi Google ini akan tumbuh 15% per tahun, dan di 5 tahun berikutnya dia akan tumbuh 12% per tahun. Dengan asumsi bahwa revenue dari advertisement ini masih akan tumbuh, ditambah juga revenue Google Cloud yang masih akan tumbuh pesat.
Tapi kita akan asumsi untuk revenue advertisement ini akan melambat pertumbuhannya seiring dengan user base-nya Google yang mencakup hampir seluruh penduduk dunia yang membuat Google kesusahan untuk nambah user baru. Nah ya udah, kita proyeksin aja free cash flow-nya dengan growth rate 15% per tahun untuk 5 tahun pertama dan 12% per tahun untuk 5 tahun berikutnya. Dan inilah kira-kira free cash flow-nya Google untuk 10 tahun ke depan. Jadi 10 tahun ke depan nih, kira-kira free cash flow-nya Google itu bisa tumbuh sampai 232 miliar US dollar. Sekarang kita masuk ke step 2. Di step 2 kita akan tentukan yang namanya terminal value. Nah, terminal value ini tuh berapa sih nilai perusahaan ketika kita mau jualnya nanti 10 tahun lagi. Untuk bisa hitung terminal value, kita butuh yang namanya terminal multiple. Jadi itu perkiraan valuasinya di 10 tahun lagi itu berapa. Terminal multiple itu bisa bermacam-macam, bisa pakai price to earnings, bisa pakai price to free cash flow, atau juga bisa pakai EV to EBITDA. Nah, karena kita pakai free cash flow untuk ngitung ini, jadi valuasi yang akan kita pakai adalah free cash flow. Dan kita akan pakai multiple price to free cash flow di 18 kali. Nah, angka 18 ini diambil dari asumsi yang agak konservatif dengan anggapan kalau valuasi Google itu akan turun ke depannya berbarengan dengan tingkat pertumbuhan yang melambat. Mengingat Google ini ukurannya udah besar banget, jadi udah mulai agak sulit ya buat tumbuh sekitar 20%-an per tahun atau lebih. Nah, dengan price to free cash flow 18 kali, ya udah kita kaliin aja price to free cash flow-nya dengan free cash flow yang tadi, yaitu 232 miliar US dollar. Jadi 232 miliar US dollar dikali dengan 18. Nah, di 10 tahun lagi, berarti perkiraan nilai market cap-nya Google itu kira-kira bisa mencapai 4,1 triliun US dollar. Setelah kita ketemu terminal value, sekarang kita masuk ke step 3 di mana kita akan tarik mundur semua nilai cash flow dan terminal value di masa depan ke masa sekarang. Caranya itu kita ambil free cash flow-nya, terus kita bagi dengan 1 plus return on investment dipangkatin dengan tahunnya. Jadi kalau tahun pertama dipangkatin 1, tahun kedua pangkatnya 2, tahun ketiga pangkatnya 3, dan seterusnya. Terminal value-nya juga kita tarik mundur, kita pangkatin 10, karena nilai terminal value itu kan nilai jual Google di tahun yang ke-10, jadi pangkatnya 10. Nah, dari sini kita bisa hitung nilai masa kini dari cash flow di masa depan. Setelah kekumpul semua nilai masa kini dari free cash flow di masa depan plus terminal value-nya, kita akan masuk ke step keempat di mana kita akan hitung nilai intrinsik atau harga wajarnya. Caranya yang pertama itu kita hitung dulu nilai firm value. Jadi untuk dapat firm value, kita totalin semua nilai masa kini dari free cash flow sama terminal value-nya. Setelah dapat firm value, kita kurangi dengan debt atau utang. Nah, kenapa dia kurangi utang? Ini dengan anggapan kalau uang cash-nya itu pertama kita pakai untuk ngelunasin utang dulu. Terus ini juga mau ngefilter ya, perusahaan-perusahaan yang memang utangnya banyak. Perusahaan yang punya utangnya banyak, tentunya harga wajarnya lebih kecil karena resikonya lebih besar, dan sebaliknya. Nah, setelah dikurangi utang, kita ketemu equity value-nya. Terus equity value ini tinggal kita bagi dengan jumlah saham beredar atau shares outstanding. Udah deh, dari sini kita bisa ketemu harga wajarnya saham Google di harga 2.950. Nah, sekarang kan kita udah tahu harga wajarnya saham Google itu di 2.950. Next, kita akan hitung berapa sih margin of safety-nya. Margin of safety ini maksudnya seberapa terdiskon saham Google. Caranya itu kita hitung selisih antara harga wajar dengan harganya yang sekarang. Terus kita bagi dengan harga wajar dan kita kali dengan 100%. Nah, dari hitung-hitungan ini kita dapat nilai margin of safety 3,1%. Dengan kata lain, di harga sekarang Google yang diskonnya tipis banget ya, cuma 3,1%, ini tergolong fair value atau ada di kisaran harga wajarnya. Oke, itu tadi perhitungan harga wajar saham Google. Nah, pasti ada beberapa dari kalian yang mungkin masih bingung dan mungkin baru pertama kali lihat valuasi discounted cash flow, jadi belum familiar. Tapi nggak apa-apa, kuncinya itu latihan terus dan nanti perlahan kalian akan paham makna dari setiap step by step yang tadi udah kita lakukan. Terus alangkah baiknya kalau kalian juga coba eksplorasi variasi-variasi discounted cash flow yang lain. Misalnya tadi untuk cari return on investment itu kan ada 3 cara. Coba deh kalau misalkan kalian juga pakai cara lain. Misalnya kalian pakai weighted average cost of capital atau kalian pakai capital asset pricing model. Nah, gue ada beberapa catatan untuk valuasi discounted cash flow ini. Pertama, metode discounted cash flow ini tuh mau bilang kalau kita harus mau bayar harga yang lebih mahal
untuk saham perusahaan yang punya tingkat pertumbuhan atau tingkat growth yang tinggi. Nih ya, gue contohin. Kalau misal tingkat growth-nya Google yang tadinya kita pakai 15% untuk 5 tahun pertama sama 12% untuk 5 tahun berikutnya, itu kita naikin jadi 20% di setiap tahun. Di sini kita bisa lihat ya, harga wajarnya itu berubah jadi di kisaran 4.600. Yang artinya semakin besar tingkat growth, harga wajarnya pun jadi lebih mahal. Kedua, di metode ini tuh kita banyak pakai asumsi. Jadi hampir bisa dipastiin kalau hasil hitungan kita sama hasil hitungan orang lain itu hampir pasti beda. Karena penggunaan asumsinya yang juga pasti bakalan beda-beda dan gak akan pernah ada hasil yang benar untuk valuasi discounted cash flow. Jadi semuanya itu pasti salah. Jadi di metode ini kita tuh sebenarnya bukan cari nilai wajarnya yang persis berapa, bukan. Tapi kita cuma cari tahu estimasinya. Kira-kira harga wajarnya itu di kisaran harga berapa. Jadi bukan harga wajar yang pasti, yang absolut, yang eksak. Makanya penting banget nih buat kita itu beli sahamnya sebisa mungkin pas lagi diskon. Jadi kalau misal ternyata hitungan harga wajar kita salah, terus ternyata harganya turun, nah itu kita bisa meminimalisir kerugian. Oke, sekian dulu video kali ini. Sebelum gue tutup, seperti biasa gue mau disclaimer kalau video ini cuma analisa pribadi dan sama sekali bukan ajakan atau perintah untuk jual beli saham Google. Keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab atas apapun bentuk kerugian yang kalian dapatkan. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date dan supaya gue makin semangat bikin konten-konten saham untuk kalian. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.